Intelijensinya anak, calon-calon pemimpin kita akan ada di sana nantinya. Kualitas SDM-nya kan nanti ke depan. Kualitas SDM-nya benar-benar dibutuhkan. Nah, sebelum ke stunting sendiri itu ada fase yang namanya gizi buruk sebenarnya. Jadi beda ya berarti ya? Beda. Sama ini kan orang-orang ngira gizi buruk itu ya stunting gitu kan. Gitu. Dia makannya gimana, bisa menghabiskan yang harus dihabiskan atau enggak gitu. Terus kita lihat kualitasnya. Kualitas kita lihat dari gizinya. Apakah dalam satu kali makan itu dia bisa menghabiskan makanan pokok. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Medical Podcast bersama saya Sulfi Sofiana. Medical Podcast kali ini merupakan podcast yang membahas tentang hal-hal terkini dan terbaru di dunia kesehatan dan medis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang stunting pada anak. Biasanya kan kita tahu anak ini pendek, kurus, apa ini stunting sih gitu ya. Nah, stunting ini merupakan kekurangan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Di Indonesia ada target penurunan kasus ini sebesar 14% pada tahun 2024. Dan kasus stunting telah menjadi salah satu program prioritas penanganan yang difokuskan pemerintah. Data 2019 menunjukkan jumlah kasus stunting di Indonesia mencapai 26,67%. Dengan angka kejadian stunting tersebut bisa dibilang tidak semua orang tua, tidak semua masyarakat awam terhadap stunting dan cara pemenuhan gizi anak yang baik dan benar. Untuk itu, sebagai media edukasi kali ini kita akan membahas tentang stunting dengan narasumber yang kompeten di bidang ahli gizi, yaitu salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA, yaitu Ibu Filzah Karunia Putri. Ibu apa Mbak nih enaknya? Ini Ibu Filzah Karunia Putri merupakan dosen tetap di UNUSA, menempuh pendidikan program sarjana gizi di Universitas Brawijaya, kemudian Master Program of Nutrition and Health di Universitas di Belanda. Fokus pendidikannya Nutritional Physiology and Health Status. Bu Filzah. Bu apa Mbak nih anaknya? Mbak aja. Oh Mbak aja. Oke, Mbak Filzah. Ya. Bisa dijelaskan sih stunting ini sebenarnya seperti apa yang perlu diketahui sama masyarakat awam ini? Oke. Seperti yang dikatakan Mbak Sulfi ya sebelumnya. Jadi memang stunting ini identik dengan tubuh pendek gitu kan. Jadi tapi yang harus digarisbawahi adalah sebenarnya stunting ini adalah gagal tumbuh sebenarnya. Dalam artian nggak hanya fisik atau tubuhnya, tapi juga perkembangan otak. Jadi memang diakibatkannya ya tadi seperti yang Mbak Sulfi sempat review tadi, bahwa karena kekurangan asupan gizi secara kronis atau sejak lama. Dari terhitung sejak si bayi ini dalam janin hingga dia lahir usia 2 tahun. Tapi sebenarnya nggak cuma dari si bayi ini lahir, di janin sebenarnya, tapi lebih ke sebelum ibunya ini hamil malahan. Oke. Gitu. Makanya sebelum hamil tuh biasanya di Vaskes tuh ada pemeriksaan menyeluruh ya pada ibu hamil ya. Benar. Jadi ada pemeriksaan status gizi gitu kan. Apakah nanti ibu ini beresiko ketika hamil termasuk kekurangan energi kronis atau tidak? Atau ibunya ini termasuk golongan ibu hamil anemia gitu. Makanya di puskesmas pun dari zaman remaja putri gitu kan sudah diberikan pendampingan untuk peningkatan status gizi. Pemeriksaannya bisa menggunakan lingkar lengan atas gitu. Kalau dia kurang dari 23,5 cm itu resiko untuk kekurangan energi kronisnya tinggi. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar gimana proses melahirkan ya, tapi asupan gizi anak sampai lahir itu nanti juga dari orang tuanya gitu. Benar sekali. Okay. Terutama untuk ibu karena kan yang mengandung kan ibunya gitu. Oke, dari mulai kekurangan gizi ini bisa dilihat dari apa gitu? Gejala awal stunting mungkin yang bisa dikenali orang tua ini. Jadi gejala awal stunting. Nah, sebelum ke stunting sendiri itu ada fase yang namanya gizi buruk sebenarnya. Jadi beda ya berarti ya? Beda. Sama ini kan orang-orang ngira gizi buruk itu ya stunting gitu kan. Gitu. Nah, kalau gizi buruk ini biasanya secara akut atau cepat karena mungkin anaknya sakit
atau dia lagi nggak mau makan gitu kan. Biasanya anak kecil ini kan kalau makan suka mut-mutan ya, atau yang kita kenal biasanya GTM. Iya, istilahnya ibu-ibu sekarang kan, aduh anak ini GTM gitu biasanya. Ya semua sih ya, mungkin di usia anak udah mulai asip, MPASI itu udah mulai susah makan itu. Benar. Dan memang resiko untuk ke stunting itu lebih besar ketika anak sudah mulai menerima yang namanya MPASI. Karena di situ adalah fase-fase kritis, karena kan ASI eksklusif udah lepas ya Mbak. ASI eksklusif udah lepas, udah mulai makan, di mana fase ini dibutuh ketelatenan ibu gitu kan, dan kesabaran ibu. Nah jadi awalnya tuh dia nggak mau makan atau sakit, fasenya gizi buruk. Nah kalau gizi buruk ini tidak tertangani, nanti dia akan kekurangan asupan zat gizinya secara jangka panjang, kronis gitu. Nanti jatuhnya ke stunting. Nah, taunya dari mana? Taunya dari tinggi badan menurut umur. Oh, tinggi badan, bukan berat badan nih? Ya, tinggi badan. Jadi kalau stunting karena dia kekurangan zat gizinya lama, kronis, itu biasanya memang pengaruhnya ke pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu kan biasanya orang-orang identik dengan tulang ya. Tingginya nih udah nggak lebih tinggi daripada teman-temannya atau nggak sama, misalnya lebih pendek. Selain itu juga kita bisa lihat pertumbuhan gigi, pertumbuhan rambut, dan terutama perkembangan otak. Biasanya anak dengan stunting itu dia cenderung lebih tidak aktif gitu. Aktif dalam hal fisik atau biasanya kan ada gini, ibu-ibu itu, oh anak saya kurus ya, ibu anaknya kurus, tapi nggak masalah, anaknya pinter loh, udah bisa ngomong, udah bisa gini gitu. Nah kalau di anak stunting kemampuan itu sendiri nggak terganggu juga, terhambat. Patokannya di mana gitu kan, kita tahu nih anak sudah sesuai umur atau enggak perkembangannya gitu kan. Perkembangan dalam artian dia bisa bicara apa enggak, dia udah mulai istilahnya mengenali warna atau seperti apa, kita bisa ceknya di buku KMS. Jadi kalau sekarang kan buku KMS-nya 2 ya Mbak. Jadi bagian ibu sama bagian anak. Jadi dari tahun berapa itu? Dari tahun 2020. Jadi dari ibunya hamil sampai nanti ibunya melahirkan anaknya 5 tahun itu jadi satu buku. Jadi ini bukan cuma sekedar buat nyatet berat badan ya. Kadang kan ibu-ibu bawanya pentingnya ini buat dibawa ke posyandu, ukur berat badan, tinggi badan gitu. Ngeliatin KMS aja gitu kan. Iya benar-benar. Tapi di sini lengkap banget. Jadi selain untuk mencatat perkembangan dan pertumbuhan si anak gitu ya, di sini juga ada kayak panduan gimana sih cara memberikan MPASI gitu kan, yang tepat sesuai usia. Terus perkembangan anak-anak umumnya di usia 6 bulan anak kecil tuh udah bisa apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya KMS ini kitab untuk ibu-ibu yang mau punya anak gitu ya. Jadi sebelum punya anak dibaca dulu nggak apa-apa ini gitu, karena ini pun disusun oleh para ahli-ahlinya di Kementerian Kesehatan dan itu bertahun-tahun gitu. Jadi KMS ini sudah free. Biasanya dapatnya di posyandu tapi ya, di puskesmas ya? Di puskesmas ataupun biasanya kalau mamanya nggak ke puskesmas gitu ya, ke dokter anak ada? Dokter anak atau dokter obgyn itu biasanya ada, dia menyediakan gitu. Lah untuk stunting ini apa bisa dideteksi sendiri atau memang harus ke tenaga kesehatan buat? Kalau dideteksi sendiri itu biasanya kan tidak valid ya, takutnya gitu. Kadang ibu-ibu, anakku pendek gitu kan, apakah ini stunting gitu kan. Nah itu harus di make sure ke tenaga kesehatan tetap. Cuman kalau seumpama sudah khawatir dalam artian berat badannya nggak naik-naik, terus tinggi badannya pun udah rendah sekali dibandingkan teman-teman seusianya. Mungkin ibu-ibu bisa ngecek gitu kan, ketika anak itu berusia sekian tahun gitu ya, atau sekian bulan, tinggi badan seharusnya berapa sih? Itu bisa dicek di KMS. Ketika dia kurang dari -2 standar deviasi, ada tandanya di sini gitu ya, di bawah garis merah gitu ya? Di bawah garis merah lah. Oh, di bawah garis merah. Di bawah garis merah. Nah, sebaiknya memang harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Entah puskesmas, entah dokter spesialis anak gitu. Nanti penanganannya apa biasanya? Penanganan untuk anak stunting biasanya memang ke tumbuh kejar atau kejar tumbuh gitu kan. Jadi pemenuhan zat gizi terutama pertama, kalau seumpama dia ada penyakit penyerta juga disertai perawatan untuk penyakit penyertanya. Gitu. Misalnya apa? Kalau penyakit penyerta yang bisa menjadi faktor stunting. Benar, anak stunting itu rentan sekali terkena penyakit infeksi Mbak.
infeksi di manapun. pencernaan. Oh, manapun. Dimanapun gitu, karena dia tadinya itu yang gagal tumbuh itu tadi, otomatis perkembangan respon imunnya atau pertahanan tubuhnya itu juga ikut berkurang. Jadi rentan banget. Kadang kita ngerasa kayak, aduh batuk pilek aja anak kecil udah biasa, ya kan? Tapi belum tentu, karena dia batuk pilek, nafsu makan turun gitu kan, jadinya dia asupannya juga berkurang. Kalau itu berlangsung secara lama, jangka waktu lama, yaitu otomatis berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangannya dia sendiri. Gitu. Berarti bisa dilihat dari sejak balita, maksudnya di bawah 1 tahun sudah bisa dilihat ya, maksudnya misal dia memang grafiknya di bawah, itu bisa diindikasikan mengarah ke gizi buruk atau stunting berarti. Jadi kita bisa ngeceknya lewat KMS tadi. Makanya kenapa kok kayaknya kader-kader gitu ya, kok di rumah-rumah kan biasanya ada ibu-ibu kader posyandu itu suka banget keluar-keluar, ayo ke posyandu setiap bulan. Gunanya itu tadi, kita bisa ngontrol pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Kalau seumpama ya zaman sekarang mungkin orang tua sibuk kerja atau sibuk dengan kegiatan aktivitas beliau masing-masing gitu kan. Nah, kontrol kita ya ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan gitu. Ngeceknya pakai KMS, insya Allah udah cukup gitu. Kalau berat badan kan biasanya gampang ya ditimbang ya. Kalau tinggi badan idealnya berapa bulan sekali? Sebulan sekali juga? Kalau untuk anak balita memang idealnya sebulan sekali tetap. Sekali aja. Karena kan tuh pesat-pesatnya ya anak kecil gitu kan. Kadang ngerasa kok anakku tambah kurus, ternyata tambah tinggi. Karena dia tambah tinggi, jadi kelihatannya agak kurus. Nah itu. Berarti lebih ke tinggi badan ya. Kalau untuk stunting, ya. Berarti kalau anaknya tinggi tapi kurus juga nggak masalah. Itu lebih ke berat badan yang kurang. Jatuhnya underweight istilahnya gitu. Kalau anaknya memang kadang orang bilang, orang tuanya pendek, jadi anak wajar pendek gitu. Sebenarnya tuh memang ada istilahnya apa ya? Rumus perkiraan tinggi badan. Dilihat dari rata-rata tinggi badan orang tua, ayah dan ibu gitu. Cuman memang itu hanya perkiraan saja. Jadi kalaupun seumpama dia tidak terlalu tinggi karena dilihat bapak ibunya kayaknya nggak tinggi-tinggi banget, ya ada perkiraan kisarannya minimal sekian sentimeter gitu. Tapi kalau di bawah tinggi bapak ibunya, nah itu juga perlu dicek. Tapi pasti idealnya anak di bawah 5 tahun pasti kalau sehat dan meskipun mungkin turunannya itu gennya pendek ya bisa dibilang, dia tetap di garis normal KMS atau bagaimana? Untuk balita? Iya, untuk balita. Iya, memang diharapkannya dia tetap di garis hijau. Kan kalau kita lihat KMS itu kan garis hijaunya dia tetap naik ya Mbak. Nah kita berharapnya sebagai orang tua pun dan tenaga kesehatan anak itu tetap di garis yang hijau ini. Gitu. Terus ada orang bilang juga stunting ini gara-gara kurang gizi kan. Berarti dia kurang makannya gitu. Jadi orang makannya banyak tapi kok tetap kecil anaknya gitu kan agak gitu. Iya. Apa ada yang salah atau gimana? Jadi memang kembali lagi penyebab stunting itu kan sebenarnya multifaktor. Pertama, dia dari ibunya sebelum hamil. Mungkin ibunya udah status gizinya kurang. Lalu ketika hamil, asupannya mungkin tidak seimbang gizinya. Jadi ada resiko kekurangan energi kronis gitu kan. Atau ibunya ada anemia defisiensi zat besi. Ketika anak itu lahir, nggak ASI eksklusif gitu kan. Atau ketika MPASI, pemberian makanannya tidak seimbang gizinya atau tidak bervariasi sehingga asupannya kurang. Itu pertama dari sisi gizi. Kedua, mungkin ketika ibunya hamil itu tidak cek rutin perawatan kehamilan. Yang kita tahu kan kalau ibu hamil ada ya Mbak ya perawatan kehamilan atau antenatal care gitu kan. Nah itu kan harus rutin. Nah kalau ibunya nggak rutin mungkin ada hal-hal yang seharusnya dihindari oleh sang ibu nggak ketahuan gitu. Terus bisa juga karena lingkungan rumah yang tidak terawat mungkin kotor sehingga resiko terkena penyakit infeksinya tinggi atau tidak adanya akses air bersih gitu. Jadi memang multifaktor sebenarnya kenapa sampai terjadinya stunting. Jadi tidak hanya karena asupan makannya saja gitu kan. Kalaupun asupan makan dia akan terjadi di jangka waktu yang panjang. Kekurangan asupannya itu panjang. Nggak cuma ketika anak itu MPASI. Bahkan sebelum itu juga mungkin ibunya kekurangan makan.
Terus apa semua anak bertumbuh pendek itu stunting? Enggak. Pastinya enggak. Jadi kalau anak itu bertubuh pendek, itu kita cek bagaimana perkembangan otaknya atau pertumbuhan otaknya, gitu. Ngeceknya gimana? Kita bisa lihat KMS. Oh, dengan tumbuh kembang anak tadi capaiannya di mana gitu capaiannya di mana? Atau kita konsultasi ke dokter spesialis anak untuk memastikan gitu loh, apakah anak ini terdiagnosa stunting atau tidak gitu. Jadi tidak semuanya yang bertubuh pendek itu stunting gitu kan. Kita cek dulu. Kemudian stunting hanya bisa diperbaiki saat bayi baru lahir. Ada mitos kayak gitu juga tuh. Itu mitos apa fakta? Itu sebenarnya kembali lagi ke penyebab ya. Jadi ketika kita ingin dalam artian memperbaiki itu berarti kan tumbuh kejar gitu kan. Tumbuh kejar itu memang fokusnya ketika balita, usia balita. Lewat dari itu, maksudnya kalau udah lewat dari 5 tahun gitu ya, dan anak ini masih terdiagnosa stunting, itu memang kita fokusnya ke perkembangan kognitifnya gitu. Tapi untuk tinggi badan memang fokusnya adalah saat balita. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya harus bisa dicegah sih Mbak. Dari sebelum ibunya hamil tuh udah udah dicegah harusnya. So ada kekhawatiran orang tua nih. Oh, saya kurang gizi nih dari hamil gitu. Kayaknya tak kasih makan cepet-cepet aja deh, nanti biar gak stunting gitu. Ngefek gak sih sebenarnya MPASI dini gitu bisa dibilang? MPASI dininya ini umur berapa Mbak definisinya? Ini. Ada penjelasan khusus gak terkait ini? Kapan MPASI-nya? Kalau MPASI itu kan memang kalau menurut WHO definisinya sendiri itu kan ketika usia 6 bulan gitu kan. Nah kalau sama Mbak seperti tadi ya yang Mbak Sulfi katakan bahwa kalau diberikannya awal-awal gitu ya kurang dari 6 bulan gitu, itu gimana, apakah bisa nih istilahnya ngejar tumbuh kembangnya ketika dia dikatakan stunting? Gak bisa, malah resikonya kemana-mana. Karena anak usia di bawah 6 bulan kalau dia diberikan MPASI terlalu awal, sistem pencernaannya ini belum siap Mbak. Ditakutkannya infeksi pencernaan atau dia ada bahan makanan yang alergi mungkin, jadinya dia malah sakit kan, nggak malah sehat tapi malah sakit gitu. Jadi memang anjurannya diberikan ketika usia 6 bulan di mana itu anak sudah siap menerima makanan pertamanya, dan memang disarankannya itu komposisinya. Komposisi MPASI yang diberikan itu sudah memenuhi anjuran yang diberikan oleh WHO. Jadi ada sumber makanan karbohidrat, jadi sumber bahan makanan pokok ya. Terus lauk nabati, lauk hewani, sayuran. Dan sumber lemak. Nah untuk buah gitu kan, biasanya kan pertama tuh dikerokin buah pisang dulu bener. gitu. Ada yang MPASI-nya bertahap kan kadang tuh. MPASI satu menu biasanya kan gitu. Satu menu sampai 4 bintang gitu kan gitu. Istilahnya. Jadi memang kalau untuk satu menu atau langsung 4 bintang itu tergantung juga dari ibunya. Karena kita nggak bisa menyuruh bahwa langsung 4 bintang gitu. Karena kan ibu masih punya tahu kondisi anaknya seperti apa gitu kan. Jadi mungkin perkenalan di hari pertama atau makan pertamanya buah gitu kan. Tapi begitu nanti makan siang atau hari kedua itu udah mulai diperkenalkan tadi yang menu lengkap tadi. Ada karbohidrat, lauk protein, terus sayur dan sumber lemak. Buahnya ketika makanan selingan. Saat kan ada takaran nih. Sekarang kan banyak ibu-ibu itu mungkin lihat sosmed gitu kan. Ada menu untuk MPASI, ada menu 4 bintang, menu lengkap gitu kan. Dengan takaran resepnya kemudian diberikan dengan berapa gram gitu. Itu memang sesuai atau memang harus dihabiskan atau gimana? Tergantung kondisi setiap anak atau bagaimana? Oke. Kalau untuk itu kita lihat lagi di KMS. Jadi di KMS ini sudah ada istilahnya berapa banyak atau berapa mili sih makanan yang harus dihabiskan untuk usia sekian gitu. Karena memang tiap usia yang pertama yang membedakan adalah banyak milinya yang dihabiskan serta teksturnya kan Mbak. Gitu. Mungkin kalau usia 6 sampai 8 gitu kan itu masih yang saring gitu kan. Nanti 9 sampai 11 itu dia udah yang dicincang. Nah, baru yang 11 12 sampai dia usia 2 tahun udah mulai makanan keluarga. Untuk mengejar ketertinggalan asupan gizi anak stunting ini, ada trik khusus nggak? Kiat khusus nggak biasanya? Biasanya memang kalau dari segi makanan ya, dari segi pemenuhan gizi itu kita lihatnya kualitas dan kuantitasnya.
Kualitasnya adalah porsi makannya. Mungkin sebelum didampingi itu dia makannya sedikit atau malah nggak makan, gitu kan? Atau malah nggak makan dalam artian hanya minum susu. Yang mana kita tahu susu mungkin sumber protein gitu kan. Kalau orang dulu kan makanya semboyannya 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Karena kayaknya susu tuh udah makanan kaya gizi gitu, pelengkap semuanya. Padahal ya nggak bisa juga. Susu tidak bisa menggantikan. Nggak menggantikan asupan makanan itu tadi. Benar, nggak menggantikan yang namanya makanan pokok gitu kan, lauk nabati, sayur, buah tuh dia nggak bisa menggantikan gitu. Jadi kita lihat kuantitasnya dulu. Dia makannya gimana, bisa menghabiskan yang harus dihabiskan atau enggak gitu. Terus kita lihat kualitasnya. Kualitas kita lihat zat gizinya. Apakah dalam satu kali makan itu dia bisa menghabiskan makanan pokok, lauk nabati, lauk nabati, lauk hewani, sayur dan buah gitu kan. Dan juga biasanya memang ada tambahan gitu ya, atau fortifikasi zat gizi mikro seperti vitamin atau mineral, karena si anak dengan stunting ini dia kekurangan zat gizinya kronis, otomatis zat gizi mikro kayak vitamin dan mineral ini dia kurang sekali. Dan memang ada penelitian ketika anak-anak ini stunting, dia resiko kekurangan namanya mineral seng atau zinc. Yang mana itu mempengaruhi nafsu makannya dia gitu. Oh jadi berarti memang makanya anak diare kadang dikasih zinc itu buat nambah nafsu makan gitu? Salah satunya zinc itu memang yang pertama dia bisa mempengaruhi nafsu makan. Kalau pada anak diare itu lebih ke keseimbangan elektrolit gitu. Dan nafsu makan juga gitu. Jadi memang zinc ini istilahnya dia fungsinya cukup krusial untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Tapi bisa diperbaiki stunting ini? Bisa ditumbuh kejar. Mungkin bisa ngasih contoh gitu anak yang memang berhasil ngejar tumbuh kembang gini, ada nggak kira-kira? Di beberapa daerah istilahnya kan memang di beberapa daerah kalau kita ikut program pemerintah ya, terutama di puskesmas itu mereka memang ada pendampingan anak stunting. Jadi ketika ketahuan nih, anak ini terdiagnosa stunting, dikonfirmasi di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, ternyata memang anak ini stunting. Itu nanti akan didampingi oleh ahli gizi maupun tenaga kesehatan yang ditunjuk di daerah tersebut sampai dikatakan anak ini sudah istilahnya normal. Dalam artian dari menurut tinggi badan, menurut umur. Selama anak itu memang di bawah 5 tahun. Ketika dia sudah di atas 5 tahun, fokusnya tidak hanya di tinggi badan, malah fokusnya lebih ke perkembangan kognitifnya. Karena kan kalau sudah di atas 5 tahun ini agak sudah mulai melambat ya Mbak, dalam artian beda dengan anak usia di bawah 5 tahun yang memang cepet-cepetnya gitu. Wow. banyak tabir rahasia. Jadi memang perlu banget ya, maksudnya orang tua memang datang ke vaskes setidaknya. Kadang orang tua sibuk kan nggak ke vaskes Kak. Biasanya mereka ke dokter anak aja, dan kadang dokter anak juga kalau bukan yang spesialis tumbuh kembang, kadang juga kan nggak memperhatikan hal itu gitu. Biasanya cuma berat badan untuk sakit gitu kan ya, diperiksa, dicek ada penyakit bawaan atau tidak gitu kan biasanya. Berarti memang kalau orang tua nih ya, kalau memang merasa, karena jadi orang tua ini nggak ada sekolahnya gitu. Bener. Kan, kalau memang merasa ilmunya kurang, yuk rajin-rajin ke posyandu gitu ya. Rajin-rajin ke posyandu, ke vaskes terdekat setidaknya. Kalau anak memang dirasa tumbuh kembangnya tertinggal gitu ya, bisa langsung konsultasi ini ya. Iya. Sekarang kan media online udah mulai banyak gitu kan. Banyak sekali website yang istilahnya sudah terverifikasi oleh tenaga kesehatan. Jadi istilahnya banyak banget informasi mengenai umpamanya dari mempersiapkan kehamilan, pada saat hamil, menyusui, terus anak yang udah mulai MPASI, sampai anak itu udah usia 2 tahun ke atas. Jadi kita bisa cari informasi di mana aja asalkan tuh terverifikasi oleh tenaga kesehatannya sendiri. Untuk asupan gizi anak nih biar nggak sampai stunting, kira-kira ada menu-menu kandungan-kandungan makanan yang kaya protein atau kaya apa yang perlu dikonsumsi harian ini? Yang pasti sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan gitu kan, yang namanya gizi seimbang. Gitu. Gizi seimbang ya sekarang. Ya, gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa? Yang pasti kalau mungkin kita scrolling ya di internet gitu, kita cari tumpeng gizi seimbang gitu kan.
Dulu kan 4 sehat 5 sempurna nih Mbak. Benar. Sekarang udah nggak dipakai nih. Iya benar. Itu ya ibu-ibu nggak dipakai. Pakainya sekarang Tumpeng gizi seimbang. tumpeng gizi seimbang. Benar. Apa ini isinya nih tumpengnya? Jadi tumpeng gizi seimbang tuh paling bawah, bentuknya kayak tumpeng memang. Jadi paling bawah itu adalah bahan makanan pokok, terus diikuti oleh sayur dan buah, terus protein nabati hewani. Nabati hewani. Lalu yang paling atas adalah garam, gula, lemak. Nah, garam, gula, lemak ini memang dibatasi. Kalau untuk anak-anak mereka memang sudah ada takarannya sendiri gitu kan. Kalau anak-anak yang belum usia istilahnya di atas 1 tahun memang kan dibatasi banget ya Mbak garam, gula, lemak. Garam sama gulanya. Kalau lemak sih oke-oke aja gitu kan. Tapi memang tidak dianjurkan untuk makanan yang gorengan dengan minyak berlebih dan segala macam gitu. Terus untuk banyaknya atau kebutuhannya seberapa banyak itu sebenarnya sudah diatur juga oleh pemerintah di namanya AKG, angka kecukupan gizi gitu. Jadi anak usia sekian tuh berapa banyak sih energi yang harus dikonsumsi, proteinnya berapa banyak, karbohidrat dan lemaknya berapa banyak, itu sudah diatur semuanya sampai ke vitamin dan mineralnya sebenarnya. Itu bisa dilihat di sini ada juga. Di sini enggak, tapi mungkin bisa lihat di angka kecukupan gizi. Oke. Itu bisa diakses kok. AKG ya? AKG. Nah, ngomongin MPASI nih. Biasanya kan MPASI orang-orang pengennya yang terbaik sama anak nih. Bener. Biasanya konsumsi salmon. Kan? Iya. Minyaknya kemudian minyak yang coconut itu. Nah, itu minyak kelapa yang murni itu. Bener. Kira-kira seperti ada nggak sih bahan makanan yang mungkin sebenarnya ekonomis tapi kandungan gizinya tinggi dan jarang dikonsumsi sama anak-anak ini? Oke. Jadi sekarang kan emang gitu ya Mbak ya. Memang setiap orang tua tuh pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Jadi anaknya dikasih makanan yang kayaknya impor semua gitu. Benar. Yang organik lah segala macam gitu kan. Nah sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Itu cukup. Dalam artinya gini, kita tinggal di Surabaya deh. Kita kan tinggal di Surabaya. Yang gampang dicari apa sih? Tempe tahu, ikan lele, ikan gurame dengan sayurnya bayam, wortel, terus sawi umpamanya. Cukup yang itu aja. Dalam artian bagaimana sih cara mengolahnya? Oke, pengolahan. Pengolahan maksudnya rekomendasinya seperti apa? Sekarang kan banyak yang pakai ini slow cooker kayak gitu, dikukus. Ada perbedaan juga nggak sih sama mungkin yang digoreng atau apa? Nah, ya memang kalau yang pasti sih prinsipnya adalah beragam. Menunya, bahan makanannya, menunya, pokoknya beragam. Jadi anak itu jangan hanya dipapar satu jenis saja. Rata-rata kan gitu. Iya orang benar, capek ibunya soalnya. Benar, itu karena memang ya kan itu multifaktor juga ya Mbak ya. Multifaktor juga gitu kan. Salah satunya ya memang orang tua harus berperan penting ya di sini. Benar, karena memang mungkin aktivitas rutinitas yang terlalu padat segala macam, akhirnya yang ada ya udah gitu kan. Tapi memang sebaiknya dipapar oleh beragam bahan makanan dan beragam menu. Jadi supaya apa? Supaya nanti ketika dia udah, itu kan ketika MPASI ya, ketika dia sudah mulai menginjak usia 1 tahun 2 tahun yang mana sudah sama dengan menu keluarga, dia bisa menerima. Dia nggak picky eater kalau istilahnya orang-orang sekarang gitu kan. Anaknya suka pilih-pilih makanan, nggak mau makan kalau nggak ini. Nah itu tadi. Oke, picky eater sama pilih-pilih beda ya memang? Sama, satu bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu ya. Nah resiko anak kalau udah picky eater, kemungkinan dia untuk kekurangan zat gizi tertentu tuh juga ada. Karena dia hanya terpapar satu jenis bahan makanan gitu kan, yang kita tahu mungkin bahan zat gizinya belum tentu lengkap gitu. Kenapa sih harus suruh makan beragam? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan zat gizi kita yang cukup banyak, dari zat gizi makro kayak karbohidrat, protein, lemak, ataupun mikro yang kayak vitamin dan mineral. Gitu. Untuk ibu-ibu yang punya anak mungkin intoleran atau alergi bahan makanan itu bagaimana? Misal sekarang yang paling banyak kan mungkin alergi protein di ayam, telur kayak gitu kan banyak juga ya. Ada solusi nggak mungkin alternatif pemenuhan gizinya? Oke. Nah ini juga cukup tricky. Sekarang makin kesini anak-anak makin banyak yang alergi ya Mbak, kalau kita tahu. Jadi yang namanya rata-rata kan memang alergi itu muncul di protein hewani. Contohnya tadi ayam, ikan, umpamanya telur gitu kan. Jarang banget tuh daging gitu kan. Benar. Cuman nggak bisa kan biasanya. Nah daging ini polanya susah gitu. Daging pertama polanya susah. Kedua dia agak sedikit mahal ukurannya gitu kan. Memang bisa pakai protein nabati.
Tapi memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi protein nabati terus-menerus. Oke. Karena memang tadi tuh ditakutkannya resiko dia kekurangan zat gizi yang lain itu ada muncul. Kalau sama mama anaknya nggak bisa telur, kita bisa ganti ikan. Ikan itu biasanya yang paling sering menyebabkan alergi adalah ikan yang air laut. Oh gitu. Jadi kita bisa pakai ikan air tawar, lele, mujair gitu ya. atau yang air payau kayak bandeng gitu. Oke. Jadi memang kunci terbesarnya untuk mengejar stunting ini adalah perubahan perilaku asuh dari orang tua ya. Benar. Pastinya ya. Pola asuh itu penting sekali karena peran orang tua gede banget Mbak, besar sekali dalam artian kalau ibu dan bapaknya ini nggak mau berubah, ya anaknya juga nggak bisa ngejar sendiri dong. Karena apa-apa kan dia masih disediakan kayak makanan, terus habis itu akses air bersih mungkin atau lingkungan rumahnya yang tadinya mungkin beresiko sekali menyebabkan penyakit infeksi gitu. Tapi penyakit infeksi ini memang rawan kan untuk anak di bawah 2 tahun atau mungkin itu? Benar. Karena dia masih istilahnya masih dalam tahap pertumbuhan respon imunnya juga kan anak kecil. Makanya anak kecil kan ada jadwal imunisasi tuh. Benar. Nah, kenapa sih kok harus imunisasi? Dan itu tuh anak kecil kayak imunisasinya beruntut banget ya. Dua setahun ya, setahun setengah lah sebenarnya. Setahun setengah itu kan ada paketannya gitu kan. Ya mungkin yang bikin males kan kadang anak panas, rewel gitu. Iya. Ya benar. Karena itu tadi, karena dia masih dalam masa pertumbuhan, dia masih dalam masa perkembangan respon imun. Jadi memang diharapkan dengan adanya imunisasi ini membentuk respon imunnya dia terhadap penyakit infeksi yang istilahnya banyak banget menyerang anak kecil gitu kan, terutama balita. Ketika dia imunisasinya nggak lengkap, resiko dia terkena penyakit infeksi ini kan semakin besar Mbak. Kalau dia udah sakit nih, nggak mau makan, dan itu dalam jangka waktu panjang, otomatis resiko dia untuk menjadi stunting semakin besar. Oke. Nah, misal nih kadang ada sebagian kaum ibu itu yang meragukan makanan bikin sendiri tuh olahannya nggak benar, asupannya nggak cukup. Jadi mending beli yang mungkin ya kalau di bawah 1 tahun ada yang fortifikasi gitu kan ya. Ada yang juga blog ibu lain nih, fortifikasi itu makanan instan nggak sehat gitu. Tapi sebenarnya faktanya seperti apa untuk kandungan gizinya? Jadi gini, makanan fortifikasi sama makanan instan ini agak ada perbedaan dalam artian gini. Makanan fortifikasi itu adalah makanan yang ditambahkan. Ditambahkan, entah itu ditambahkan vitamin, ditambahkan mineral atau ditambahkan apalah gitu kan. Jadi bubur gak sekedar bubur gitu ya. Gitu. Tapi kalau makanan instan ini kan berarti makanan yang diolah secara cepat. Bubur instan gitu kan. Berarti bubur tinggal diseduh jadi gitu kan. Karena memang tujuannya dia bubur instan. Memang kebanyakan untuk makanan anak-anak itu terutama MPASI ya, Mbak. Itu makanan instannya ada fortifikasinya. Supaya istilahnya memudahkan ibu-ibu gitu kan, udah cepet penuh zat gizi gitu kan. Bener. Slogannya kan biasanya gitu. Nah, kenapa kok makanan instan ini sekarang banyak digandrungi ibu-ibu? Karena itu tadi, ibu-ibunya rutinitasnya padat gitu kan, butuh cepat tapi yang bergizi untuk anaknya. Kalau menurut saya sebaiknya memang anak itu dipapar oleh makanan rumahan. Ini ya mempengaruhi tekstur juga kan? Nanti karena apa? Yang pertama dia akan mempengaruhi pola makannya si anak. Karena makan sendiri itu sebenarnya pertama kali si anak itu menerima pendidikan. Makan kan di meja makan atau di kursi makan ya. Duduk gitu kan. Dia makan ketika dia merasa lapar. Terus habis itu makan tuh pakai sendok sama garpu sama mama atau pakai sendok gitu kan. Dia ngeliat ibunya nyuapin aja dia tahu, oh kalau makan tuh sendoknya udah masuk mau ke mulut tuh aku mulutnya harus buka. Terus oh sudah habis berarti tandanya aku sudah selesai makannya. Kan makanya ada feeding rules gitu ya, aturan makan maksimal sekian menit gitu kan. Lewat dari itu memang sudah ya udah selesai. Karena di situ anak-anak belajar bahwa oh udah selesai nih makannya, berarti aku kalau lapar harus makan. Jadi kalau aku nggak habis nih, berarti aku harus nunggu jam makan selanjutnya. Nah, kalau kita pakai makanan instan, itu nggak beragam. Pertama nggak beragam bahan makanannya, karena itu aja. Kalau makanan rumah kan macam-macam. Ibunya sekarang lagi ada wortel,
masanya pakai wortel, ibunya lagi ada buncis, pakai buncis, ibunya lagi ada tempe tahu. Pakai itu. Kalau makanan instan kan ya macam-macam, cuman jenisnya itu lagi, Iya, itu benar, lagi. benar. Akhirnya nanti semakin dia besar, budaya makannya itu akan beda dengan kalau dia makan makanan rumahan. Pertama, perkembangan tekstur rasa. Secara nggak langsung nih Mbak, kita punya preference, aku suka makan ini, aku suka makan itu tuh dari kecil. Oke. Jadi benar-benar pendidikan pertama si anak itu adalah ya saat makan, MPASI itu. Tadi ya. Benar-benar. Jadi untuk memang stunting ini pekerjaan bersama ya, pekerjaan orang tua untuk terus memantau tumbuh kembang anak, menerapkan pola asuh dan pola makan yang benar gitu. Ternyata ada manfaatnya di gizi tadi ya, di asupan gizi anak gitu. Kemudian juga peranan nakes juga untuk terus giat memantau, mengingatkan orang tua ini untuk vaksinasi, mencegah juga imunitas anak tadi kan, memberi imunitas yang cukup. Kemudian juga memberikan pendampingan orang tua yang memang nggak ada belajarnya, nggak ada kuliahnya, nggak ada sekolahnya. Ini mau anak mau dikasih makan apa kalau nggak cari tahu dari Vaskes, dari nakes juga dari mana kan ya? Benar-benar. Oke, terima kasih sekali nih Mbak Firza untuk informasinya. Semoga harapannya ke depan ini benar-benar ya untuk target tahun 2024 ini stunting benar-benar bisa dikurangi. Benar-benar. Secara signifikan karena memang dampaknya untuk generasi emas yang akan datang ya. Benar-benar. Ini nanti kan ngefek juga ya ke maksudnya perkembangan otak. Berarti kan intelijensinya anak, calon-calon pemimpin kita akan ada di sana nantinya. Kualitas SDM-nya kan nanti kualitas ke depan. SDM-nya benar-benar dibutuhkan. Jadi terima kasih sekali ilmunya. Semoga ke depannya ibu-ibu jangan ragu untuk konsultasi, bisa ke Vaskes, ke ahli gizi bisa ya. Silakan. Apalagi Bu Filza ini Kak Filza ini sekarang sudah mulai merintis nih ya ada untuk membuka konsultasi nutrisi ini. Oh mungkin bisa sekalian dipaparkan nih kalau kan ada startup nih ya. Startup untuk konsultasi ibu-ibu bisa di mana nih kira-kira yang punyanya Kak Filza tadi? Bisa, kita ada aplikasi namanya Konsultan Gizi gitu. Jadi bisa di-download di Google Play Store. Terus nanti bisa konsultasi gratis dengan ahli gizi gitu. Oke, jadi untuk wacana barangkali ibu-ibu sibuk, nggak ada schedule ya, nggak ada schedule ke dokter anak, ke puskesmas udah tutup setelah jam kerja kan ya, mungkin bisa secara online nih. Terima kasih Mbak Filza, semoga ilmu ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan Tribuners sekalian yang memang mau memperbaiki generasi yang akan datang. Sekian Tribuners, Medical Podcast kali ini, jumpa lagi nanti dengan Medical Podcast selanjutnya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.